Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1261. 1 bulan kemudian, Lian telah sepenuhnya menyempurnakan api dingin Tianshan, dan keterampilan sihir pemurnian tubuh tanpa nama juga telah meningkat lagi, tetapi budidayanya telah terbelenggu dan tidak dapat ditembus lagi. Kecuali Anda mendapat kesempatan lagi, Anda hanya akan bisa membuat terobosan setelah pelatihan bertahun-tahun. Waktu adalah hal yang paling berharga bagi Lian, dan dia telah menghabiskan 1 bulan di makam ini. Perubahan dunia kedua semakin dekat. Ang Li harus menerobos dan mencapai alam suci lagi sebelum perubahan, jika tidak maka akan sulit untuk meraih lebih banyak peluang setelah perubahan dunia. Sekali lagi peluang tidak tersedia, itu berarti sekelompok orang kuat akan datang ke dunia, dan Lian juga akan tersapu oleh gelombang besar orang-orang kuat yang datang ke dunia. Itu hampir selesai. Lian sedang memikirkan tentang perjanjian awal dengan King Kong dan kura-kura raksasa bahwa dia tidak bisa pergi ke segitiga setan lagi sampai dia mencapai setidaknya alam sub-suci. Sekarang, selain pergi ke sana untuk merasakan pengalaman, Ang Li tidak punya tempat lain yang lebih baik untuk dikunjungi. Mengambil langkah mundur, Ang Li ragu dari mana perubahan dunia akan dimulai. Jika ingin unggul, Anda harus pergi ke segitiga setan. Setelah mengambil keputusan, Lian berdiri dan sampai ke pintu es menuju makam kedua. Dalam sebulan terakhir, Enchantress telah tinggal di dalam dan tidak pernah keluar. Lian juga menepati persetujuannya dan tidak pernah masuk. Hingga saat ini Lian masih sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam makam tersebut. Mencicit. Pintu terbuka sedikit, dan penyihir wanita itu keluar. Meski hanya ada celah kecil, Lian masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kosong. Sejauh pandangan Lian, makam kedua yang misterius ini juga kosong. Ini adalah makam tempat pendiri sekte Tianshan dimakamkan, tetapi peti mati dan makam kedua yang misterius semuanya kosong. Mungkinkah pendiri sekte Tianshan belum mati? Ataukah tidak ada tulang yang ditemukan setelah kematiannya, dan hanya kuburan kosong yang digunakan untuk mengenangnya? Dengan kata lain, ini semua adalah upaya menutup-nutupi untuk menipu orang lain. Sang penyihir pasti mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak memberitahunya, jadi tidak nyaman bagi Lian untuk bertanya. Retakan. Begitu penyihir itu keluar, pintu es ditutup lagi, memisahkan kedua makam itu sepenuhnya. Namun, yang mengejutkan Lian adalah dalam sebulan terakhir, alih-alih dirusak atau dikonsumsi, sisa jiwa sang penyihir tampaknya telah diberi makan, dan tingkat kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat. Apa yang ada di dalam makam itu? Lian menjadi semakin penasaran, tapi Enchantress tidak berniat membiarkannya masuk untuk melihat, dia juga tidak memberikan penjelasan apapun. Ini adalah rahasianya. Saat ini, sepertinya Lian tidak akan pernah mendapatkan rahasia ini. Ancient Saint Realm. Yah, lumayan, lebih baik dari yang kubayangkan. Enchantress berkomentar dengan sangat puas. Lian merasakan senyum masam di hatinya. Itu hanya alam sub-suci, dan masih jauh di belakang alam suci yang sebenarnya. Alam suci dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tak satu pun dari 12 penjaga kehidupan mengambang berada di tingkat pertama alam suci. Hanya dengan mengumpulkan 12 penjaga, Lian dapat memerintahkan ke-12 penjaga ini untuk mendapatkan kekuatan langit berbintang. Hanya dengan memperoleh kekuatan bintang-bintang barulah dimungkinkan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Enchantress mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun, jadi dia ingin Lian tumbuh dan menjadi lebih kuat dari siapapun. Jika apa yang dia katakan tentang pembentukan kembali tubuh itu benar, sepertinya kamu sudah berencana untuk pergi dari sini. Lian menjawab dengan jujur, hanya buang-buang waktu untuk terus bertahan. Sulit untuk menerobos lagi. Sang penyihir menepuk keningnya. Dia juga berasal dari alam Sub-Saint. Dia tahu bahwa menerobos dari alam Sub-Saint ke alam suci adalah sebuah rintangan sekte. Apakah kamu sudah memikirkan tempat untuk pergi? Tanya Enchantress. Lian mengangguk dan berkata, pikirkanlah. Pelarian sempit dari kematian adalah satu-satunya tempat yang harus dituju, dan ini juga merupakan tempat yang dapat membantu saya mendapatkan peluang besar. Nah, sekarang kamu sudah memikirkannya, ayo berangkat. Sang penyihir tidak bertanya kemana dia pergi. Baginya, kemanapun dia pergi, tetap saja sama. Sebuah pelarian sempit dari kematian. Ini bukan jalan keluar yang sempit. Biarpun kamu tetap meringkuk di makam ini, kamu pasti bisa aman. Tidak bisa. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengambil risiko. Masih berlokasi di Tianshan, Lian tidak membawa penyihir itu ke dalam bel pemanggil jiwa. Enchantress sendiri tahu kapan harus dibawa masuk. Saat keluar dari makam, Lian merasakan bahwa orang-orang dari sekte Tianshan masih berjaga di luar, jadi dia bertanya kepada penyihir, apakah saya perlu menarik formasi? Tidak perlu, jawab sang penyihir. Sepertinya dia tidak ingin ada orang yang masuk ke dalam makam ini. Dilihat dari budidaya Enchantress, dia dapat sepenuhnya membongkarnya dengan keras atau melewati formasi, tetapi dia tetap memilih untuk mengikuti jejak Lian dan berusaha untuk tidak menghancurkan formasi itu sendiri. Kecuali kepala sekte Tianshan, semua orang di sekte Tianshan berpartisipasi dalam penantian.
Namun, seiring berjalannya waktu, ini menjadi sistem shift kekuatan tertinggi hanyalah kaisar tingkat ketujuh. Begitu mereka melihat Lian dan Enchantress berjalan keluar, mereka berempat sangat ketakutan sehingga mereka hanya berdiri di samping dengan bodohnya, tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu. Candaan. Alam sub-suci atau alam suci, tidak peduli alam mana yang bisa membunuh 4 orang dalam satu gerakan, beraninya mereka. Baru setelah Lian dan Enchantress pergi, salah satu dari mereka menembakkan bom sinyal ke langit, dan kemudian bel besar di Tianshan mulai berbunyi ketika menghadapi musuh yang kuat. Saat bel berbunyi, langkah kaki Enchantress terhenti. Apakah kamu tidak pergi? Lian berhenti dan bertanya. Sang penyihir menjawab, orang-orang dari Sekte Tianshan sama menyebalkannya dengan lalat. Lian tersenyum, mengetahui bahwa Enchantress ingin memberi pelajaran pada Sekte Tianshan. Memberi pelajaran tidak sama dengan membunuh, jika tidak, Sekte Tianshan akan musnah sebulan yang lalu. Tidak melakukan hal itu mungkin ada hubungannya dengan pendiri Sekte Tianshan. Desir-desir. Lusinan sosok melompat dan dengan cepat mendekati Lian dan Enchantress, namun berhenti di saat yang sama ketika mereka berada 100 meter jauhnya, termasuk kepala Tianshan. Mereka mengusir mereka karena khawatir Lian dan Enchantress akan melarikan diri, tetapi Lian dan Enchantress berdiri di sini menunggu mereka dan tidak berani bergerak maju. Memalukan, adegan itu sungguh memalukan. Akhirnya, kepala Sekte Tianshan memiliki keberanian untuk melangkah maju, menundukkan tangannya dan berkata, "Senior, bolehkah saya bertanya? Saya sudah setengah bicara tetapi saya tidak berani melanjutkan. Kamu ingin bertanya apa yang kita lakukan di makam bulan ini, kan?" Kepala Tianshan mengangguk dengan gugup. Bagaimanapun, itu adalah makam pendiri Tianshan. Kenapa aku harus memberitahumu? Tanya Enchantress lagi. Kepala Tianshan memiliki wajah memerah. Jika pihak lain tidak mengatakan apa-apa, mengapa dia harus meminta mereka untuk berbicara? Kalahkan semua orang di sini dalam 3 gerakan. Enchantress tiba-tiba berbalik dan berkata pada Lian. Bab 1262. Setiap orang secara alami mengacu pada seluruh Sekte Tianshan. Mengalahkan seluruh Sekte Tianshan dengan 3 gerakan terdengar sangat berlebihan dan konyol. Tetapi orang-orang dari Sekte Tianshan tidak bisa tertawa. Lian sekarang adalah orang kuat di alam sub-suci. Kecuali kepala Tianshan yang bisa menghentikannya, semua orang hanya bisa mati jika dia naik. Segera setelah Enchantress, batasan lain ditambahkan, pedang roh Tianshan dan Phoenix api merah tidak dapat digunakan. Pedang roh Tianshan dan Phoenix sengit api merah bisa dikatakan merupakan 2 senjata sakti milik Lian. Bukan tidak mungkin salah satunya bisa digunakan untuk menghancurkan seluruh Sekte Tianshan. Tidak membiarkan dia menggunakan kedua benda ini sekarang sama dengan memotong kedua lengannya. Satu-satunya pilihan yang dapat dipilih Lian adalah busur guntur dan telapak tangan Tathagata, dan teknik pernapasan penyu naga untuk sementara dikecualikan. Busur guntur sangat kuat sehingga Lian sendiri tidak dapat menguasainya secara akurat. Jika busur guntur digunakan, lebih dari separuh Sekte Tianshan akan terbunuh atau terluka. Sang penyihir mungkin memiliki dendam terhadap Sekte Tianshan, tetapi Lian tidak. Apakah dia akan menggunakan tangannya untuk menghancurkan Sekte Tianshan? Telapak ilahi Tathagata Lian tidak bermaksud untuk mempertimbangkannya, kecuali untuk menghancurkan keluarga. Jika tidak, penggunaan telapak ilahi Tathagata akan melibatkan Shaolin, membuat orang berpikir bahwa dia dilahirkan di Shaolin, yang akan membawa masalah bagi Shaolin. Setelah pertimbangan menyeluruh, Lian memutuskan untuk menggunakan pertarungan tangan kosong paling langsung dan menggunakan sihir pemurnian tubuh yang kuat untuk mengalahkan orang-orang di depannya. Faktanya, lawan sebenarnya Lian hanyalah pemimpin dari Sekte Tianshan. Yang lain, bahkan alam kekaisaran tingkat ke-9, tidak menimbulkan ancaman baginya. Lian pertama-tama membungkuk kepada pemimpin Sekte Tianshan dengan tangan terangkat, dan kemudian bertanya, "Guru, apakah Anda siap?" "Saya akan datang jika Anda siap." Kepala Sekte Tianshan tidak tahu seberapa kuat Lian, tapi dia mengkhawatirkan sang penyihir. Dia hanya memiliki satu kesan tentang Lian, bahwa dia telah meningkatkan kultivasinya, dan dia mengaitkan semua pujiannya dengan teratai salju Tianshan. Meskipun keduanya berada di alam sub-suci, yang satu telah tinggal di alam sub-suci selama beberapa tahun, dan yang lainnya baru saja dipromosikan. Di mata semua orang, Lian, seorang pendatang baru, tentu saja tidak bisa menandingi lelaki tua itu, pemimpin Sekte Tianshan. Namun, kepala Sekte Tianshan masih sangat berhati-hati. Dia memegang pedang di tangannya, melirik ke arah Enchantress dan berkata, "Karena senior ingin kita berkompetisi, ayo berkompetisi." Membahas. Hal ini dikatakan dengan baik. Sang Enchantress hanya mengatakan kekalahan, bukan ingin menghancurkan keluarga. Namun, pemimpin Sekte Tianshan mengubahnya menjadi sebuah kompetisi, dan itu menjadi masalah antara dia dan Lian. Kemenangan atau kekalahan meminimalkan ancaman dari Sekte Tianshan. Pedangnya terhunus, tuannya benar-benar menghunus pedangnya. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat Sang Master menghunus pedangnya sejak aku mulai di sini. Hari ini, Sang Master benar-benar menghunus pedangnya. Anak itu sudah mati. Pemimpinnya adalah Dewa Pedang Tianshan kita, dan pedangnya dapat membunuh iblis dan iblis. Orang-orang dari Sekte Tianshan banyak berbicara karena pemimpin mereka menghunus pedangnya, dan semua orang merasa Lian hampir mati. Penyihir wanita itu menyeringai secara tidak sengaja.
Lian menatap tajam ke arah pedang di tangan kepala Tianshan, pedang biasa yang terbuat dari baja halus. Pedang itu sendiri bukanlah intinya adalah orang yang menggunakan pedang tersebut. Dengan pemahaman ahli pedang Tianshan, bahkan sebatang cabang pun akan menjadi pedang paling tajam di dunia di tangannya. Terlebih lagi, dia sedang memegang pedang baja tahan karat di tangannya. Lian menatap pedang itu dan merasa lega setelah memastikan bahwa itu hanyalah pedang biasa. Saya datang. Lian mengingatkannya, lalu langsung meninju pemimpin Tianshan. Pemimpin Tianshan memegang pedangnya di dadanya. Gerakan ini lebih bersifat defensif karena dia tidak tahu apa trik Lian. Untuk mencegah serangan, Anda dapat merespons kapan saja. 3 gerakan. Menurut pemikiran pemimpin Tianshan, dia hanya perlu bertahan 3 langkah untuk menang, dan kemudian mengalahkan Ang Li setelah 3 langkah. Pada saat ini, Lian langsung meninju, tanpa trik apapun, bahkan kecepatannya pun tidak cepat, penuh dengan kekurangan, yang membuat kepala Tianshan sangat bingung. Apakah ini jebakan, dengan gerakan pembunuh sebenarnya di belakangnya? Awalnya, kepala Tianshan berada dalam posisi bertahan dan memimpin serangan, tapi sekarang dia semua dalam posisi bertahan, bersiap untuk memblokir pukulan ini terlebih dahulu, dan kemudian menghadapi gerakan membunuh berikutnya. Terlalu banyak berpikir. Lian tidak memiliki gerakan membunuh apapun. Jika ada gerakan membunuh, itu hanya pukulan ini. Retakan. Tinju Lian mengenai ujung pedang. Semua orang mengira Lian sedang mencari kematian dan menyeka lehernya dengan pedang di tangan pemimpin Tianshan, tetapi adegan berikutnya mengejutkan mereka semua. Tinjunya baik-baik saja, tetapi pedangnya hancur dan hancur seperti kaca, berubah menjadi ratusan keping dan beterbangan. Lian dan kepala Tianshan terlalu dekat, dan sebagian besar pecahan pedang diblokir oleh mereka berdua, tanpa melukai orang lain. Pecahannya mengenai Lian, hanya menggores pakaiannya, tapi tidak menggores kulitnya. Namun, tubuh pemimpin Tianshan berlumuran darah, dan wajahnya menjadi suram. Berbagai efek pecahan yang mengenai tubuhnya menunjukkan segalanya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya menggunakan serangan daripada bertahan dan merespons dengan seluruh kekuatan kami. Tidak mungkin. Mungkin jika itu adalah pedang yang berbeda. Pemimpin Tianshan merasa sedikit menyesal, dia seharusnya tidak menggunakan pedang biasa ini, dia seharusnya menggunakan pedang Tianshan miliknya. Anda tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Dia sudah bertahun-tahun tidak menghunus pedang. Dia sudah lama kehilangan kebiasaan membawa pedang. Bahkan pedang di tangannya dipinjam dari seorang murid digunakan melawan Enchantress. Sekarang dia dilumpuhkan oleh Ang Li. Ada senyuman masam di wajah kepala Tianshan. Baik dia maupun Lian, yang berada di alam subsage, bukanlah lawan. Tinju Lian menghancurkan pedangnya tanpa jeda, dan mengenai kepala Tianshan tepat di dada dan jantungnya. Kalau kena di bagian lain pasti baik-baik saja, paling-paling lukanya sedikit, tapi kena di jantung. Kepala Tianshan tidak memiliki pertahanan sama sekali, tetapi tinju Lian sangat ganas. Dilihat dari kekuatan mematahkan pedangnya, pukulan ini cukup untuk menghancurkan hati. Sehat. Pemimpin Tianshan menghela nafas secara diam-diam, memejamkan mata, dan siap menerima kenyataan kematian. Hah! Kepala Tianshan membuka matanya dan melihat Lian tersenyum padanya. Tinju Lian memang mengenai jantung pemimpin Tianshan, tetapi dia menarik kekuatannya pada saat terjadi benturan. Dia tidak memiliki dendam terhadap sekte Tianshan, jadi tidak perlu membunuh pemimpin Tianshan dan menentukan pemenangnya. Sebelum kepala Tianshan sadar, Lian sudah berjalan mengelilinginya, menggunakan teknik bayangan Yanjia untuk membuat lusinan sosok, dan melumpuhkan semua murid Tianshan dengan satu pukulan. Tuan, saya menerima konsesinya. Lian kembali ke kepala Tianshan dan berkata dengan tangan terkepal. Panggilan, Tuan, membuat kepala Tianshan tersipu malu. Dia belum pernah melihat Lian sebelumnya dan selalu percaya bahwa lawan sebenarnya adalah Enchantress. Dari 3 gerakan, lawan hanya menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan seluruh sekte Tianshan. Bab 1263. Kepala Tianshan sangat berterima kasih kepada Lian dan mengusir semua murid Tianshan untuk mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Setelah Lian meninggalkan Tianshan, kepala Tianshan mengumumkan sesuatu, untuk mundur. Periode spesifik retret tidak disebutkan. Pada saat yang sama, sekte Tianshan juga menerapkan penutupan gunung, memutus komunikasi dengan dunia luar. Beberapa tahun kemudian, ketika sekte Tianshan muncul kembali, ia menjadi blockbuster dan menjadi sangat kuat. Sang Enchantress tidak berkomentar apapun tentang Lian yang mengalahkan seluruh sekte Tianshan dengan 2 gerakan, tapi menilai dari ekspresinya, dia masih sangat puas. Setelah memasukkan penyihir wanita ke dalam lonceng pemanggil jiwa, Ang Li berangkat ke area segitiga setan, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di kaki Gunung Tianshan. Berhenti. Seorang pria yang mengenakan pakaian hitam dengan sulaman teratai hijau di dadanya bernama Lian. Orang-orang dari King Lian. Lian diam-diam tertawa di dalam hatinya, berpikir bahwa dia tidak pergi mencari King Lian, tetapi pihak lain mengambil inisiatif untuk menemukannya. Yang mengerikan adalah tingkat kultivasi orang ini belum memasuki alam kaisar, dan dia belum memasuki alam kaisar. Tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang kuat di alam subsage, itu sungguh konyol. Sebulan yang lalu, Lian membunuh 3 murid King Lian yang datang ke sekte Tianshan untuk mencuri harta karun.
Ketika King Lian muncul lagi, dia mengira itu ada hubungannya dengan ketiga orang itu, jadi dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia mengangkat tangannya dan berencana untuk membunuh murid-murid ini. Apakah Anda dari Sekte Tianshan? Saya punya surat di sini untuk Anda, pemimpinnya. Murid King Lian berbicara, mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lian. Surat. Anak ini juga sangat beruntung. Jika dia tidak mengeluarkan surat itu, dia pasti sudah lama terbunuh. Sungguh aneh bagi orang-orang King Lian menulis surat kepada kepala Tianshan. Konferensi pembantaian binatang. 4 karakter besar di amplop itu membangkitkan minat Lian, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Murid King Lian mengangkat tangannya dan berkata, konferensi pembantaian binatang dalam 3 hari akan menjadi acara seni bela diri yang besar. Pastikan untuk berpartisipasi dalam Sekte Tianshan. Setelah mengatakan itu, murid King Lian berbalik dan pergi. Lian ragu-ragu sejenak sambil memegang surat itu, lalu membuka amplop dan membacanya. Isi surat itu sederhana dan jelas. Arti umum adalah bahwa monster adalah momok. King Lian mencuri harta karun itu sebulan yang lalu dan itu benar-benar tidak dapat diterima. Harta karun masing-masing sekte akan dicuri selama upacara. King Lian adalah seorang pencuri kecil yang mencuri harta karun, tetapi secara masuk akal menggambarkan mereka sebagai orang suci. Apa yang disebut pencurian harta karun hanyalah untuk berharap bahwa berbagai sekte dapat memperjuangkan keadilan dan membunuh monster Raja Binatang. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lian, tapi menjadi relevan ketika dia melihat tempat di mana binatang itu disembelih. Wang Wushan. Tempat yang dipilih King Lian untuk membunuh binatang itu adalah Gunung Wangwu. Mulai dari Gunung Suci Wangwu, dia membantai semua monster di sepanjang jalan, menghancurkan semua monster. Nada ini begitu arogan sehingga bahkan berbagai sekte tidak akan berani mengeluarkan nada seperti itu meskipun mereka memusatkan seluruh upaya mereka. Namun, isi surat itu menyatakan bahwa King Lian akan melibatkan pembangkit tenaga listrik Saint Realm sejati. Alam suci adalah alam terkuat yang diketahui saat ini. Belum lagi tempat lain, tidak ada Raja Binatang buas di Gunung Suci Wangwu yang mencapai alam suci, dan hanya satu orang kuat alam suci yang dapat membunuh mereka semua. Jika harta karun itu hanya digunakan sebagai ancaman, diperkirakan banyak sekte yang tidak mau berpartisipasi. Sekarang King Lian memiliki orang kuat dari alam suci yang ingin berpartisipasi, artinya sangat berbeda. Sekte mana yang tidak berani berpartisipasi? Kecuali jika ada orang kuat dari alam suci yang mengambil bagian dalam pertempuran, tidak berpartisipasi dalam konferensi pembantaian binatang ini sama dengan menyinggung King Lian dan orang kuat dari alam suci itu. Apa konsekuensinya? Apakah Anda tidak takut disingkirkan oleh pihak lain? Dengan cara ini, semua sekte yang menerima pemberitahuan tersebut tidak perlu mempertimbangkan apapun dan harus berpartisipasi. Lian berteman dengan Raja Binatang di Gunung Suci Wangwu. Ketika dia melihat seseorang mencoba menggunakan Gunung Suci Wangwu untuk operasi, dia tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikan mereka. Meskipun Lian hanya berada di alam subsuci, ada seorang penyihir di sini yang bisa menghalanginya. Bahkan jika dia dikalahkan, tidak akan menjadi masalah untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri, jadi dia mengubah rencananya untuk pergi ke sana untuk sementara Gunung Suci Wangwu. Konferensi pembantaian binatang. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya, tapi itu hanya tipuan suku mekanik. Konferensi pembantaian binatang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Lian khawatir ini adalah konspirasi King Lian yang menggunakan nama pembunuhan binatang untuk menangani seluruh dunia seni bela diri. Akan mudah bagi orang kuat di alam suci untuk menghancurkan sekte manapun. King Lian tidak memilih untuk melakukan itu. Tujuannya jelas. Setelah konferensi pembantaian binatang ini, King Lian setara dengan mengendalikan kekuatan seluruh dunia seni bela diri. Pemimpin aliansi seni bela diri layak menyandang namanya. Hehe. Lian menganggapnya agak lucu. Di zaman sekarang ini, masih ada orang yang berpikir untuk menjadi pemimpin seni bela diri. Namun, apa sebenarnya konsep mengendalikan kekuatan seluruh dunia seni bela diri? Jika tidak, berada di Tiongkok saja sudah melanggar hukum. Jiwa naga pasti akan muncul di konferensi pembunuhan binatang, tapi apa gunanya? Tidak ada ahli Saint Realm di Dragon Soul, tetapi banyak orang telah meninggal di masa lalu. Bailan adalah alasan lain Lian mengubah rencananya untuk sementara. Keduanya memiliki hubungan fisik. Bailan adalah pemimpin jiwa naga. Secara emosional, Lian tidak bisa menyaksikan Bailan mati. Suatu hari kemudian, Lian berhasil sampai di Gunung Suci Wangwu. Masih ada 2 hari lagi sampai konferensi pembantaian binatang, dan orang-orang sudah berkumpul di kaki gunung. Entah siapa yang membocorkan beritanya. Saat ini, sebagian besar orang yang berkumpul di kaki gunung adalah orang-orang yang menyaksikan kemeriahan, seperti reporter yang dikirim oleh stasiun TV atau pembawa berita selebriti internet, yang semuanya ingin datang. Di sini untuk menikmati beberapa hotspot. Orang-orang jiwa naga memang muncul, tetapi Bailan tidak terlihat. Diperkirakan dia tidak akan muncul sampai 2 hari kemudian. Pada saat ini, peran yang dimainkan oleh Dragon Soul sangat memalukan, menjaga ketertiban dan menjaga semua orang yang menyaksikan kegembiraan keluar dari garis aman. Apa yang disebut garis aman itu sia-sia. Jika pertempuran sesungguhnya dimulai, tidak ada bagian dari Gunung Suci Wangwu yang akan aman. Lian tidak mengungkapkan identitasnya dan beristirahat selama beberapa jam tersembunyi di tengah kerumunan.
Setelah tengah malam, dia menghindari pasukan penjaga jiwa naga dan diam-diam menyentuh Gunung Suci Wangwu. Begitu dia memasuki Gunung Suci Wangwu, Lian mendengar suara dari depan. Karena King Lian ingin menyerang Gunung Suci Wangwu dan mengadakan konferensi pembantaian binatang, Raja Binatang di Gunung Suci Wangwu secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Lian mengira suara itu berasal dari penjaga monster, dan diam-diam menyalahkan pihak lain karena terlalu ceroboh. Jika dia benar-benar dari King Lian, maka penjaga itu akan mengungkap posisinya. Wow! Bila rumput mengeluarkan suara sedikit bergoyang, lalu seekor sapi hitam, muncul dari bawah sinar bulan. Ada tas besar di punggungnya, dan sehelai kain menutupi kepalanya. Pakaian ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan pencuri. Apalagi saat melihat Lian, dia berbalik dan lari, seolah ketahuan mencuri sesuatu. Sayangnya, Lian mencengkeram tanduknya bahkan sebelum ia mengambil 2 langkah. Xiao Hei, kamu mau kemana? Xiao Hei, apa Xiao Hei? Kamu salah sapi. Bab 1264. Bungkusan di punggung Raja Sapi Hitam dilepas, dan berisi semua materi spiritual langit dan bumi. Sapi hitam kecil, apakah kamu harus menjelaskannya kepadaku? Lian bertanya sambil tersenyum sambil menarik wajah Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam duduk di tanah dengan sedih, dengan wajah memerah, bos, tampar saja pantatmu dan pergi. Aku, Lao Hei, bekerja sebagai sapi dan kuda di Gunung Suci Wangwu untuk mengurusnya. Urusan keluargamu. Dapat dikatakan bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih, hal ini layak untuk gaji hitam saya yang lama. Gaji? Menurutku kamu sedang terburu-buru. Yang kutanyakan adalah kemana kamu akan pergi di tengah malam. Teriak Lian sambil meraih telinga sapi itu. Melenguh. Raja Sapi Hitam menjerit kesakitan dan berkata, mau kemana? Oh, aku sudah memikirkannya. Bos, bukankah aku akan menemukanmu? Aku tidak menyangka kita bertemu di sini. Mencariku. Bukankah kami mencarimu? Bos, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku khawatir Gunung Suci Wangwu tidak dapat diselamatkan. Tahukah kamu, Jujube pecah melon yang bengkok muncul entah dari mana dan memposting beberapa postingan seni bela diri, mencoba membawa kami operasi di Gunung Suci Wangwu adalah tentang konferensi pembantaian binatang. Bos, aku, Lao Niu, bahkan mempertaruhkan nyawaku untukmu, tapi mereka terlalu kuat adikku, aku tidak tahan sama sekali. Jadi kamu berencana untuk menyelinap pergi di tengah malam ketika tidak ada orang di sekitar. Ahem. Bos, kamu benar-benar berbuat salah padaku. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Aku datang untuk mendiskusikannya denganmu. Oke, aku di sini sekarang, ayo kembali. Bos, kamu harus berpikir jernih. Meskipun kamu sekarang memiliki tingkat kultivasi alam sub-suci, ada orang kuat di alam suci, dan kami bukan tandingan mereka. Izinkan saya memberitahu Anda, kita harus melarikan diri sebelum orang-orang kuat dari alam suci tiba. Oh, tidak, ini transfer. Seperti kata pepatah, jika menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar, bukan? Selain itu, ini bukan hanya pendapat saya, semua raja binatang lainnya berpikiran sama. Orang-orang kuat dari alam suci sedang menyerang, dan bagi Raja Binatang Buas, satu-satunya pilihan adalah menunggu kematian jika mereka tetap tinggal. Raja Sapi Hitam benar. Dia bukan satu-satunya yang ingin melarikan diri di bawah naungan malam. Dalam perjalanan, Lian bertemu dengan beberapa Raja Binatang Buas yang ingin melarikan diri, tapi dia mencegat mereka semua dan berdiri di sana seperti menghadap tembok. Di sana menunggu Lian memberi ceramah. Sehat. Lian menghela nafas ringan, dan malam itu dia mengumpulkan semua Raja Binatang terkemuka di Gunung Suci Wangwu. Setelah semua Raja Binatang telah tiba, Lian tidak menyebutkan pelarian Raja Sapi Hitam dan yang lainnya, dan langsung berkata, Gunung Suci Wangwu sekali lagi menghadapi krisis hidup dan mati. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi di sini. Semua orang takut dan wajar jika hewan ingin pergi sebelum perang terjadi. Tapi yang ingin saya katakan adalah, kemana Anda bisa pergi setelah meninggalkan Gunung Suci Wangwu? Kemana harus pergi? Inilah akar permasalahannya. Setiap Raja Binatang tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka tinggal di Gunung Suci Wangwu, mereka masih memiliki tempat tinggal. Jika mereka pergi, mereka akan menjadi binatang pengembara, dan dapat dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di dunia. Ya, mereka bisa membelot ke gunung dan sungai terkenal lainnya yang ditempati oleh Raja Binatang, seperti Kunlun. Baik Anda pergi ke Kunlun atau tempat lain, ada banyak bahaya di sepanjang jalan, dan Anda harus melalui 9 kematian untuk mencapainya. Bahkan jika mereka tiba, apakah Raja Binatang asli bersedia menerima mereka adalah masalah lain. Bahkan jika dia tetap tinggal, statusnya pasti tidak akan semulia ketika dia berada di Gunung Suci Wangwu, dan dia hanya bisa melakukan pekerjaan sambilan. Untuk mengambil langkah mundur, hari ini orang dapat melakukan operasi di Gunung Suci Wangwu, tetapi besok mereka tidak akan melakukan operasi di Kunlun. Setelah semua gunung terkenal direbut, Raja-Raja Binatang Buas ini pada akhirnya tidak punya pilihan selain mati. Melarikan diri saat ini berarti bertahan hidup. Raja Manusia, bukankah tidak ada yang bisa kita lakukan? Raja Manusia, awalnya kami berencana untuk pergi, tapi sekarang setelah kamu kembali, kami tidak akan pergi. Ya, aku tidak akan pergi.
Raja manusia, beri kami nasihat, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Ayo bertarung dengan orang-orang itu dan mati di Gunung Suci Wangu ini. Ya, bertarunglah sampai mati. Semangat juang para Raja Binatang berangsur-angsur meningkat, dan kemunculan Angli memulihkan kepercayaan diri mereka dalam bertarung. Lian baru saja menenangkan Raja Binatang Buas malam itu. Dia tidak memiliki rencana pertempuran khusus. Dia hanya memerintahkan Raja Binatang Buas untuk memperkuat pertahanan mereka, dan kemudian dia membuat lingkaran sihir di kaki gunung. Lian bergegas kembali sebelum fajar. Ketika orang-orang bangun keesokan harinya, mereka menemukan bahwa seluruh Gunung Suci Wangu telah diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat pemandangan dalam jarak 100 meter. Semua orang awalnya mengira kabut akan segera menghilang, namun siapa sangka setelah menunggu sehari, bukannya menyebar, malah menjadi lebih tebal. Terlepas dari orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu, sekte yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam konferensi pembantaian binatang merasa sedikit khawatir. Jika kabut ini tidak hilang maka akan berdampak sangat serius terhadap tindakan mereka dalam waktu dekat. Ada jebakan di mana-mana di Gunung Suci Wangu, dan dengan tertutupnya kabut, naik ke sana sama saja seperti bunuh diri. Sore itu, orang-orang King Lian tiba, menarik beberapa truk dan menempatkan diri di kaki gunung. Lian pergi untuk melakukan pengintaian dan menemukan bahwa King Lian, pembangkit tenaga listrik Saint Realm, belum muncul, dan dia mungkin tidak akan muncul sampai dimulainya konferensi pembunuhan binatang. King Lian menempati area eksklusif dan dijaga ketat. Belum lagi mereka yang menonton keseruannya, bahkan orang-orang dari berbagai sekte atau jiwa naga pun tidak bisa mendekat. Siapapun yang berani mendekat akan dianggap musuh. Lian menyimpulkan bahwa harta yang dicuri King Lian dari berbagai sekte ada di sana, jika tidak, dia tidak akan terlalu gugup. Di malam hari, sebuah helikopter bersenjata mendarat di kamp jiwa naga, mengenakan pakaian putih dan wajah dingin, berjalan keluar dan masuk ke dalam tenda tanpa berkata apa-apa. Lian ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk berbicara dengan Bailan. Maaf, ini adalah area terlarang, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Seorang tentara menghentikan Angli dan mengira dia adalah reporter tabloid yang ikut bersenang-senang. Lian langsung melepaskan Wia, yang membuat para prajurit ketakutan hingga kaki mereka melemah, dan mereka berani menghentikannya. Bailan, yang baru saja memasuki tenda, memperhatikan Wia yang dilepaskan oleh Lian dan berjalan keluar dengan pedang di tangan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Dia menghela nafas lega setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lian. Salah satu dari kita, biarkan dia masuk, kata Bailan dan mundur ke dalam tenda lagi. Lian membuka pintu dan masuk, melihat tumpukan dokumen di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, saya harap saya tidak mengganggu pekerjaan Anda. Asian Saint Realm. Bailan tampak terkejut pada awalnya, lalu berkata sambil tersenyum masam, kamu tahu kepalaku akan meledak sekarang. Orang-orang di atas memintaku untuk melenyapkan King Lian, tapi orang kuat di alam suci. Ya, biarpun kamu memanfaatkan seluruh jiwa naga, kamu pasti tidak akan bisa menandingi orang kuat di alam suci. Apa rencanamu? Belum, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Aku punya rencana, apakah kamu ingin mendengarnya? Oh, katakan dengan cepat. Bersambung.